Maunya pertamanya Pratama Fotografi, tapi kayak kontraktor jadi. Ternyata ada temen yang ngajain untuk foto wedding waktu itu, wedding tradisional. Dokumentasi wedding. 2009 awal. Mereka itu jadi di Bali itu seneng kalau misalnya dia itu kelihatannya putih kayak gitu. Jadinya dengan dicerahin, terus kalau yang cewek-cewek biasanya lengan kecil, pipi kelihatan tirus. Nah itu dia seneng gitu. Ngobrol santai bareng sahabat Hibdi. 1, 2, 3, jepret. Oke. Bagaimana, Ron? Sehat, Bung. Mari kita ke sini. Oke, hari ini kita kedatangan Yuda Prat. Narasumber kita hari ini. Co-hostnya Norplan. Oke, kita akan ngobrol santai kali ini bersama Yuda dan bagaimana tentang perjalanannya dia selama di industri dokumentasi ini, bagaimana perjalanannya membangun sebuah brand, ya kan? Apa, Ron? Kita mau ngomong apa? Ngomong dong. Nggak pengen mengenal Prat lebih jauh aja sih. Gitu. Ya kita kayak apa? Pangkade Nawang gitu lah. Tolong sih subtitle ya, editor ya. Mengenal Prat lebih dalam. Iya. Lebih intimate kan. Oke. Yang lebih dekat. Oke. Double pedal. Oke, tapi sebelum kita masuk ke siapa Yuda Prat sebenarnya, kamu sudah mendaftar di keanggotaan Hibdi apa belum? Sudah. Sejak kapan? Sejak, waduh lupa. Sejak berdiri. Enggak, kalau berbicara Hibdi, apa yang kamu rasakan ketika kamu dari sebelum menjadi anggota Hibdi dan setelah menjadi anggota Hibdi? Yang saya rasakan ya seneng ya. Kalau sebelumnya saya nggak tahu info, setidaknya kalau masuk IFD itu minimal kita udah tahu info-info masalah lokasi, masalah ada siapa tahu ada yang ngasih job, jual beli kamera. Iya benar. Betul. Ya. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman ini berkumpul di sini, apa yang Yuda bukan rasakan ya? Apa sih, Ron? Apa yang Yuda bisa? Tertarik kan? Kenapa? Ya. Masuk kok memilih Hibdi gitu kan? Kita di Bali banyak ada grup-grup fotografer gitu. Cuma kan Hibdi ini ya mungkin menurut saya itu dia adalah sebuah wadah untuk yang khusus dokumentasi. Saya lihat organisasi Hibdi ini soalnya besar, tak lihat. Terus pertama kali saya dengar itu dari Gosdi. Jadi itu Pak Ketua lah. Jadi itu saya percaya jadinya ini organisasi yang bukan main-main maksudnya gitu. Ya, jadi happy lah bergabung di Hibdi ini ya. Banyak teman-teman. Banyak banget. Bu tangan buat Hibdi dulu. Pak Komisaris kita megang kamera. Kasihan beliau ya. Oke, berada di industri dokumentasi dengan brand yang bernama Prat. Apa Prat? Prat itu nama saya sendiri singkatannya. Kependekannya ya. Coba pertanyaannya. Yuda Pratama. Maunya pertamanya Pratama Fotografi, tapi kayak kontraktor jadi. Terus disingkat menjadi Prat. Prat aja biar lebih gampang. Kalau tidak salah lahir di 2009. 2009-an lah. Ya, 9-an ya. Iya, betul. Siapa Prat lahir 2009? Oh iya. Prat bayi. Nah, dia Yuda Prat. Kalau Pratnya Pratnya 2009. 2009. Jadi zaman-zaman kampus dulu. Gimana awal-awal? Kenapa? Jadi Kamu kan dulu- jurusan DKV. Iya. Kuliah di mana? Di ISI. Di ISI, ya. Dulu saya kuliah di ISI, terus ngambilnya itu desain komunikasi visual. Dapat mata kuliah itu fotografi. Nah, cuman sampai 4 semester. 4 semester. Sampai 4. Kalau nggak salah ya, lupa. Lulus. Lulus nggak? Emang kamu? Aman, lulus. Kamu lulus kan? Gue lulus. 7 tahun kuliah.
Ya walaupun lama ya lulus tapi. Tapi saya lihat industri untuk desain itu waktu itu kurang sekali. Orang-orang taunya identik DKV itu desain komunikasi visual ya. Desain grafis kan lebih identik untuk dunia industri kerjanya ya. Tapi diplesetin jadi desain gratis. Oh, desain. Ya, desain gratis. Desain gratis. Susah dapat pasar di sini. Maksud Prat, tadi bilang kurang tuh apa sebenarnya? Kurang dihargai gitu. Oh, Ya, kurang dihargai. Jadi tempat print-print itu banyak yang ini, banyak yang ngasih free design kayak gitu. Jadi kan membunuh ini secara desainer. pasar lah. Ya, kayak gitu. Terus di semester awal-awal itu udah dapat mata kuliah fotografi. Nah, itu jadi seneng. Nah, dosennya mewajibkan biar kita megang kamera lah gitu. Pasti nilainya A dulu fotografi ya. Iya. Ambil tahun depan. Oke, itu dari mata kuliah, terus tugas. Akhirnya tugas-tugas itu kok malah seneng gitu jadinya. Karena Ini brand belum lahir ya? Belum. Malah seneng, terus disuruh buat tugas-tugas teknik itu, teknik foto, malah seneng, terus ternyata ada temen yang ngajakin untuk foto wedding waktu itu, wedding tradisional. Dokumentasi wedding. 2009 awal. Dokumentasi wedding ya, bukan belum ke pre-wedding ya. Belum. Wedding Dulu, wedding Bali. Zaman itu ada maksudnya terkenal nggak ada istilah pre-wedding? Pre-wedding udah. Pre-wedding kalau ini kan lahir di tahun 2000-an kan. 2000-an. Jadi transisi antara analog ke digital Iya, itu. betul. Jadi saya full digital taunya gitu. Terus digajain wedding ya malah seneng, dapat uang, terus kamera kan belum lunas tuh nyicil kan. Wedding Bali. Wedding Bali. Ya. Pasti seneng gara-gara dapat makan. Juga itu salah satunya juga. Sibuk kopi deh. Siapa ada yang lewat gini nawarin makan. Siapa ada yang lewat nawarin makan kopi. Makan dulu. Iya. Tapi dari situ mulai akhirnya. Itu waktu itu kan masih ikut teman. Terus mulai memberanikan diri. Ya, ada saudara-saudara yang nikah, kita foto-foto. Jadinya kita udah dilihat seneng motret lah gitu. Jadinya Gratis tuh saudara. ya waktu itu setelah itu tapi job pertama itu ya dibayar kalau murah lupa sampai berapa. Terus setelah itu karena saudara-saudara udah banyak yang tahu, teman-teman di rumah juga udah tahu, jadi kalau ada temennya lagi yang dari ini mulut mulut ke mulut lah. Ya proses Kayak lah gitu, kita membangun proses. portfolio Ya, kan. benar. Memang yang paling gampang membangun portfolio itu adalah saudara gitu ya. Itu yang paling gampang. Dari situ mulai Saudara harus mendukung semua. mulai dari situ mulai memotret wedding, membangun portfolio. Akhirnya dapat juga pre-wedding kayak gitu. Jadi seneng malah di sana gitu. Jadi gimana caranya di awal-awal ini kan pasti nggak kebayang ya karena ini semua berproses. Pasti nggak kebayang bahwa style dan gaya apa yang akan digunakan kan gitu. Sekarang ini kan khas banget ya. Prat kan khas banget dengan clean banget ya kan, jadi bersih. Bisa. Pokoknya klien masih suka lah. Kalau dia kelihatan dari yang kulitnya kayak Ron ini jadi clean lah. Nanti kan pre-wedding minta sama Prat aja biar agak ya kayak pakai skincare lah kulitmu kan. Terutama di masalah lengan lah. Ini lengan saya kurus nih soalnya. Tapi gimana Prat menemukan gaya itulah, gaya menjadi gaya ciri khas Prat gitu. Awalnya sih nggak ada kepikiran apa-apa, motret aja. Kayak gitu. Terus lama-kelamaan saya ngelihat itu klien itu, yang tak foto itu walaupun saudara ataupun klien, ngelihat dia itu seneng banget kalau dia itu kelihatan ganteng sama cantik. Nah itu akhirnya gimana caranya? Ya saya cerahin kulitnya. Adanya kan pasar saya pasar Bali. Ya kulit-kulitnya seperti artinya saya, orang Bali bru-bru lah kulitnya gitu. Enggak gitu. Ya, kayaknya belum ada suntik putih. Mereka itu jadi di Bali itu seneng kalau misalnya dia itu kelihatannya putih kayak gitu. Jadinya dengan dicerahin terus kalau yang cewek-cewek biasanya lengan kecil, pipi kelihatan tirus. Nah, itu dia seneng gitu. Jadinya itu yang membentuk awalnya. Jadi dari permintaan pasar lah ya. Permintaan pasar jadinya benar. Jalan nating tulis saja. Ya, betul. Akhirnya terbentuk ya kayak gitu. Pernah dikomplain nggak masalahnya kayak kita ngasih foto terus ternyata kurang editan apa gitu. Gini, kalau saya kan mainnya natural aja untuk fotonya. Terus
sering ada klien sih, nggak gini sih, bukan komplain masalah yang fatal banget sih. Dia bilang, ini fotonya udah diedit belum? Nah itu, karena saya mainnya natural aja. Karena tapi foto kalau di kamera terlalu bagus. Oh nggak gitu. Makanya dia ngeliat preview di kamera, kok nggak beda jauh gitu. Makanya di kamera itu masternya jangan diapa-apain, kita jelek-jelekin ya. Biar kelihatan editingnya. Karena kita mainnya editnya netral, natural gitu kan. Tapi kalau di compare sebenarnya foto aslinya sama foto yang udah jadi sebenarnya jauh banget sebenarnya. Kayak sampah itu biasanya kita. Nah, gimana caranya Prat mengedukasi posisi klien yang seperti itu? Kita liatin compare foto yang belum jadi sama yang udah jadi. Lihat bedanya. Oh, ternyata dia baru diam baru kayak gitu. Ternyata benar, Ternyata udah diedit. Malah ngasih bonus. Langsung kare. Tapi berbicara dokumentasi ya, terlebih dari dan industri ini gitu. Bagaimana menurut Prat tentang definisi dokumentasi yang Prat bayangkan? Dokumentasi apa yang harus kita lakukan? Dokumentasi menurut saya itu kegiatan untuk untuk mengabadikan momen. Biasanya momen-momen apapun sebenarnya. Tapi kalau di dunia fotografi wedding, kita mengabadikan momen-momen bahagia mereka. Gitu. Di keadaan-keadaan terperima mereka, gitu kan. Mereka udah make up. Terus mereka ngedekorasi rumahnya gitu untuk wedding ya, untuk pre-wedding pun gitu. Jadi dia keadaan usianya yang pas untuk ganteng dan cantik, ya kan? Itu yang gini, menurut saya dokumentasi itu ya kayak itu. Untuk mengabadikan momen. Apa senjata ampuhmu gitu ketika berbicara tentang prima tadi kan, tentang prima. Apa pandanganmu di prima ini mana? Ini nih momen yang ini, momen yang ini, momen yang ini. Kalau dibicara wedding ya banyak yang kayak saya nih, saya merasa diri saya nggak bisa nih motret wedding gitu. Dan saya bingung saat motret wedding itu. Nah, apa part-part bagian kita mungkin bukan apa ya? Bukan terjadwal. Apa sih namanya? Template, bukan template ya. Udah bakalan beginilah jadi wedding. Mungkin bukan itu, tapi bagaimana kamu berada di situasi yang kamu tidak pernah tahu ada ramai kan wedding Bali itu kan chaos banget kan. Bisa kuluk mekrah. Itu satu hal yang menarik. Tapi berbicara tentang prima tuh, bagaimana kamu berkonsentrasi di saat di tengah-tengah keramaian gitu. Biasanya pertama kita saya fokus di pengantin dulu, couple-nya dulu. Kita lihat dulu couple-nya, terus misalnya kalau dia lagi nunggu upacaranya berlangsung, sebelum berlangsung nih, kita buatin foto beauty dulu, kayak foto pre-wedding gitu. Terus kalau udah selesai kayak gitu, mereka mau nunggu upacaranya berlangsung, bakal mulai. Kita suruh dia duduk itu di tempat yang backgroundnya bagus. Tetap di direct berarti kan ya. Tetap walaupun dokumen ada part-part yang ada beberapa yang bakal tak direct. Tapi pernah nggak masalah? Biasanya kan kalau wedding Bali itu kita sudah set up nih, dia bakalan duduk sini, duduk sini. Tapi kan kadang-kadang situasi, posisi, tempat dan nyame nggak memungkinkan gitu. Ada ibu-ibu tiba-tiba, Adi dini negara. Itu bisa memang nggak bisa kita hindarin. Makanya di awal kita udah bilang kalau kemungkinan fotonya bakal kayak gini, tapi nggak bakal bisa 100% mirip banget seperti contoh. Kayak gitu. Jadinya klien itu udah sadar bahwa ini tergantung dari situasinya. Gitu. Berarti proses meeting itu penting. Penting. Sebelum hari H kita ngobrol dulu kayak gitu sih. Itu salah satu hal yang cukup apa ya? Cukup jarang orang lakukan sih sebenarnya. Maksudnya proses mengetahui atau mengenali kliennya sebelum melakukan dokumentasi itu. Iya betul. Situasi. Gue nanya Ron. Nanya. Bingung nanya. Saya dari tadi nunggu dia. Atau kita tanya dia aja. Bagaimana Ron? Bagaimana Baron? Mari kita hakimi Baron. Kapan Ron? Saya yang curhat nanti ya. Bahaya. 2009 cukup lama, udah berapa tahun ya nih ya? Sekarang 2022, hampir 12-13 tahun ya? Kurang lebih ya. Sekitaran segitu loh. Sebagai sebuah brand, ini brand yang tidak baru gitu ya. Jadi dan
yang paling susah itu membangun brand itu gampang, membangun sebuah brand gampang, tapi yang susah itu kan mempertahankannya. Apa yang Prat selaku owner lah lakukan untuk mempertahankan, bisa bertahan di industri dokumentasi yang cukup cepat. Iya benar. Ini industri Perubahan dokumentasi ya, kan, ada perubahan ya. itu Ya. banyak yang stres, Baron aja mundur kan. Oh, saya mundur. Ya, jadi pengusaha Oh, di lontong. bidang lain jadi. Dengan sate. Warung Madura ya. Tapi gimana tuh Brat mempertahankan itu? Saya biasanya jaga komunikasi dengan klien sih, nah kayak gitu. Terus biasanya dengan baik, misalnya kesan-kesan terakhir saya pasti lebih optimalkan di situ. Jadi hasil akhirnya, terus cara kita ngomong sama klien, Client care, biar dia nyaman client lah. care, Benar-benar kayak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya di keluarga mereka mungkin dia punya adik atau temen gitu berlanjut, gitu. Jadi semacam langganan lah gitu Ya, ya, jadinya. Masih kami berarti ya. Kayak gitu. Ya, Masih lah, masih. Pasti Pratu kita lihat di Trending Bangka. top fotografer Bali. Bali lah, Bali masih. Tetap. Masih. Perlu buat trending top fotografer 10 trending top fotografer wah. Oh, perlu tuh Hibdi, tolong buat konten gitu ya. Banyak ya. Trending top 10 fotografer Bali. Nah, jadinya kalau klien pengen tahu, nah bisa ke Hibdi. Ya. Cari tahu ya di Hibdi. Ya, Hibdi nanti jadi Ada katalognya ya. Tadi agensi. Berbicara kendala pasti lah, sekian 13 tahun nah, mungkin kita berjalan mulus saja. Apa pengalaman yang paling menyedihkan lah dulu? Yang paling menyedihkan. yang paling jelek lah, yang paling jelek. Apa gitu. Yang jelek lah, pengalaman terjelek. Yang Pokoknya jelek. pengalaman buruk itu biasanya sih kalau kita lagi ini ya jenuh ya. Kalau paling biasanya berat itu tuh. sering Dari terjadi. 2009 sampai sekarang tuh di fase kapan itu jenuhnya kira-kira? Sekitar sebelum pandemi itulah saya udah mulai merasa ada sesuatu. Berarti sekitar Jadi saya berusaha setiap sesi prewedding itu buat sesuatu yang baru. Tapi ujung-ujungnya karena lokasinya sama bakal kayak gitu, ujung-ujungnya nggak mau bakal semacam template. Tapi saya udah menghindarin itu kok. Akhirnya karena dia seperti template, jadi kita ada rasa jenuh. Jenuh ya. Benar. Pernah Pengen sesuatu yang diri baru. sendiri. Benar. Di masa-masa itu waktu saya ngedit, saya kan juga ada ngedit juga kan, walaupun ada editor, tapi dia dasar aja saya ngedit finish biasanya sambil nonton YouTube biasanya. Nah di situ entah kenapa dunia carpenter itu masuk, gitu. Dunia hobi-hobi kayu itu, hobi-hobi kayu, bikin-bikin. 5 minute hack gitu. Kayu. Awalnya gitu-gitu dulu. Lama-kelamaan enak banget nih. Enak ternyata. Beli alat satu gitu. Saya ngisi waktu itu sebelum pandemi kan udah mulai ngumpulin alat, terus bikin meja, bikin dipan kayak gitu, bikin lemari. Kayak gitu akhirnya. Waktu pandemi akhirnya saya buat semua ini di rumah saya, nggak semua sih juga, ya kebanyakan lah. Jadi nanti ada produk satu lagi Prat Furniture gitu. Prat kayu gerak. Tapi kalau ada orderan terima lah nih. Kalau orderan saya belum berani. Untuk konsumsi sendiri ya. Iya. Itu sebenarnya sebuah pelarian saja kan? Sebenarnya pelarian aja, tapi Untuk setelah refreshment. kita udah refresh dengan main kayu, Nah, waktu motret tuh jadi enak. ya. Jadi ada rindu ya. Iya, rindunya ada. Karena awalnya kan fotografi saya jadikan sebagai hobi awalnya waktu 2009, 2008, masih 2009 hobi. itu ya. Tapi ketika dia udah jadi pekerjaan, ada pressure di sana. Yang namanya juga bekerja ya. Bener. Walaupun Jadinya- kerja di brand kita sendiri. Jadi sesuatu yang menyenangkan itu yang tadinya hobi itu bisa nggak semenyenangkan itu jadinya. Akhirnya gitu. Iya. Akhirnya saya melakukan pelarian ke Kayu itu. jadi seneng, malah itu jadi kayak booster aja sih, Iya. booster semangat aja Iya, kayak iya. gitu. Tapi saya nggak serius banget di situ gitu. Tapi ya kayak orang-orang yang edik banget sama olahraga ya, mood boosternya di sana Iya, gitu. benar. Kalau Baron kan dia searching scroll yang seksi-seksi gitu. Iya. Kan itu mood boosternya dia Kayak gitu. semuanya gitu. Masa gue enggak gitu? Serius apa? Saya cowok-cowok seksi ya. Oh, disensor ya. Biar batal nikah. Oh, orang gitu ya. Tapi berusaha nggak mengcombine tadi dari Ya. mood booster itu kan di kayu nih. Ya. Sebenarnya segala sesuatu bisa dijadikan sebuah produk kan sebenarnya. Dan untuk mendukung si brand satu dokumentasi ini. Bener.
pernah nggak kepikiran untuk ini ngebuat Kombinasi ini ya? lah, Kombinasi ya? buat Pernah gift, sih buat apa beberapa gitu. kali kepikiran untuk buat properti untuk prewedding dari kayu jati Belanda lah kayak gitu. Nah, sempet udah beberapa kali, cuman ujung-ujungnya males bawa. Kan tapi kan sebenarnya bisa jadi apa ya, final value lah. final hasil akhir untuk dikasih ke klien. Misalkan kamu bisa buat cover album Ya, dari kayu kan kayak itu, bener atau kayak gitu. kotaknya. Ada value lah kalau motret di Prat tuh, ada hal yang Iya, beda, dan itu bisa menjadi ciri khas ya, jadi keren. Cuman kan akhirnya jatuh-jatuhnya karena ini dari awal dari menjadi mood booster, akhirnya menjadi pekerjaan lagi. Akhirnya slot hobinya kosong lagi. Nambah hobi lagi, kan bahaya. Dulu awalnya sempet mau bikin frame sendiri kayak gitu kan, mau bikin frame sendiri. Udah sempet 1 atau 2 kali, habis itu nggak bisa lagi karena nggak memungkinkan lah untuk waktunya kayak gitu. atau karena orderan terlalu banyak jadi ngedit nggak fokus, terus buat kayu Iya, gitu ya kan. Kayu editannya lama lagi. Itu yang bermasalah jadinya. Selain itu apa lagi yang bikin kayak aduh motret kayak gitu loh. Besok motret Cuman itu. kayak gitu loh. Cuman itu aja sih yang jadi ini. Paling enggak saya gini bersih-bersih alatnya kayak tadi itu. Jadi itu mood boosternya aja gitu. Berarti jarang ada masalah Prat nih. Lancar ya. Lancar. Masalahnya hal kecil jangan. Cuma karena Tapi itu jenuh itu memang Jenuh semua orang kayaknya bakal kayak semua gitu. orang Semua orang kayak ketika gitu. kita melakukan ini setiap hari terus pasti kita kayak kita ya pengen Benar. setiap hari makan nasi beguling, pengen juga bepindang lah kan gitu ya kan. Walaupun awalnya cinta banget di fotografi, hobi, setiap motret itu dapat foto bagus, Happy ya? happy-nya beda gitu. Backgroundnya blur, seneng banget gitu kan. sekarang biasa aja ya. Sekarang biasa aja. Karena keseringan ya. Karena mungkin keseringan. Bikin foto bagus makanya Wah, bikin foto jelek. bisa aja kakak. Bikin foto jelek. Ya, nanti dibilang nggak diedit lagi. Udah bilang nggak diedit, itu salah gitu. Bahaya. Dan bagaimana pandangan Pak tentang ya industri dokumentasi sekarang ya? Industri Kalau sekarang benar-benar berkembang, banyak banget brand-brand yang lokal ya di Bali ya, banyak banget pemainnya, beraneka ragam. Kalau dulu zaman saya tuh, yang saya tahu itu dan saya ngefans berat itu kayak Tejo Pixelicious. Tejo. Itu satu angkatan sama saya itu di kampus. Dia itu anak fotografi. salah satu orang yang nggak lulus gara-gara kerja, keduluan kerja. Tolong di sensor ya. Nanti kita podcast harus. Dia adik kelas saya. Ada kelas di kampus ya, sama kakak kelasnya gue ngamuk namanya. Siapa yang Wah, ini kalian Iya. Ya di bola sih minyak gini lah, gini lah di bolanya. Ini gimana tuh Prat? Apa namanya? Apa pertanyaan saya tadi? tuh Kenapa? siapa brand industri gitu. Oh, iya, iya. Tidak merasa tersaingi kah dengan ramenya? Menurut saya enggak ya, karena setiap fotografer tuh punya style-style sendiri. Kayak Yakin? gitu, untuk foto, untuk Yakin? iya. Untuk saya. Gitu, saya nggak tahu yang lain. Oh, ini gini nih. Kadang-kadang kan ada yang kayak tadi kan Prat sendiri ngefans sama Tejo. Ya, kayak Tejo. Kan mungkin ada yang baru-baru nih ngefans sama Prat terus niru kayak Prat. Gimana perasaannya, Pak? Saya sebenarnya awal-awalnya saya kesel. Kok Pak De kayak semangat sekali menanyakan ini Pak De? Awal-awalnya Banyak kasus sebenarnya, banyak kasus yang seperti ini yang dikeluhkan teman-teman. awal-awalnya kesel saya, karena jadi mirip kan, bahkan sampai logonya pun dimiripin kan gitu, ada. Tapi ujung-ujungnya lama kelamaan Siapa? rahasia. Menjebak. Ujung-ujungnya saya malah lama kelamaan jadi bangga gitu loh, karena semua temen-temen kayak seperti Pak yang bilang ini niru fotomu gitu. Jadi semua orang sebenarnya udah tahu gitu loh. Jadinya itu bentuk legitimasi saya bahwa orang-orang ngira itu stylenya saya. Gitu. Jadinya saya orang niru, jadinya walaupun orang niru tapi mungkin saya yang diingat. Jadi bentuk ini aman lah gitu. Itu sebuah keikhlasan berdasarkan jam terbang sih. Maksudnya berdasarkan Tapi awal-awal kedewasaan. Awal-awal pasti gitu. Semua Pasti akan gitu. mengalami Iya, begitu iya, gitu. benar. Karena
kita berproses gitu, berproses dan orang-orang tidak melihat proses kita selama sepanjang ini kan. Terus ketika ini lahir, terus dengan gampangnya ditiru gitu. Jadi tapi di awal-awal aja. Setelah itu saya rasa sih udah ilmu ikhlasnya udah bertambah. Udah ilmu ikhlas bertambah, terus rezeki lancar gitu. Aku ngarep. Dapur ngebul kan. Istri minta somai bisa, minta Ferrari bisa beliin kan gitu. Itu yang paling gampang kan. Juga kan. Ini sebenarnya obrolan seru, sebenarnya bisa kita bawa ke part 2, tapi sementara ini kita ngobrol santai kita belum sampai di part 2 kan. Closing statement untuk teman-teman pelaku dokumentasi juga, Brad. Mungkin yang untuk bukan junior sih, yang baru merintis usaha di dokumentasi ini bisa buat teman-teman yang bergerak di bidang dokumentasi ini tetap semangat. Kita ini tetap konsisten di dunia fotografi ini. Terus cari style sendiri. Bebas itu. Lagi ke sana. Tapi kita situasikan sesi ini di belakang. Oke, pesan dari Prat tetap semangat dan konsisten. Dan satu lagi. Ayo masuk HIPDI. Itu penting. Karena masuk itu ada banyak fotografer yang terkenal, kita tahu banyak informasi. Ya betul. Bisa sharing tempat-tempat baru. Kayak tadi kan Prat juga bosen nih tempatnya begitu-begitu aja. Nah di sini iya betul. Sama kalau udah double job, banyak job tuh bisa bagi bisa. Ya, dan memang satu pesan lagi, HIPDI ini menjadi wadah kita ngobrol seperti ini. Betul. Jadi untuk sharing dan untuk memajukan industri dokumentasi khususnya di Bali gitu. Oke, tepuk tangan buat Prat. Terima kasih. Thank you banget Prat. Ini luar biasa, sharingnya luar biasa walaupun singkat tapi cukup padat karena kita memang tidak kupas tuntas karena biar ada rasa rindu sedikit. Nanti untuk teman-teman yang pengen tahu detail tentang Prat, kita akan ada di session berikutnya. Bakalan terus ada Prat, bakalan terus ada. Oh ya, kalau buat kalian yang pengen ketemu Prat sama ngobrol sama Prat, open banget ya di kantor di mana? Bisa di Kepundung nomor 20 atau lebih sering sih di Jalan Sekartunjuk. Nah, itu di situ ya. Jadi silakan kontak-kontak. Oke, kalau komen boleh. Oke. Instagram juga pasti. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan ngobrol santai bareng sahabat HIPDI kali ini bersama Yuda Prat, dan kita akan akhiri. Saya Agung Ama. Saya Gede Baron. Saya Yuda. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.